Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perwali Allah dan kelebihan anugerah. Pada suatu hari, Syekh Abdul Wahid bin Said, pengganti ahli sufi terkenal Hasan al-Basri, dan mempunyai silsilah Fudail bin Iyad, serta pernah mendapat didikan dan berguru dengan Imam Abu Hanifah. Pengasas mazhab Hanafi berjalan di pasar. Tiba-tiba ia terlihat seorang hamba sahaya atau budak, yang sedang dijual di pasar. Syekh Abdul Wahid ingin membeli hamba untuk membantunya kerja di rumahnya. Hamba yang dibelinya itu, seorang yang sangat rajin, dan taat melakukan kerja yang diarahkan oleh Syekh Abdul Wahid, dengan tekun sekali. Syekh Abdul Wahid merasa heran, tentang perilaku aneh hambanya, setiap waktu malam tidak ada di rumah, walaupun Syekh Abdul Wahid mencarinya, sedangkan pintu rumahnya tertutup, dan tiada tanda-tanda pintu dibuka. Pada waktu pagi, hamba tersebut memberikannya sekeping uang dirham, yang terukir di atasnya surah Al-Ikhlas. Hamba tersebut menyatakan jangan ditanya kemana dia pergi. Syekh Abdul Wahid menerimanya, dan tidak mau mengetahui apa yang dilakukan, dan kemana hambanya pergi pada malam hari. Setelah sekian lama, pada satu hari, datang seseorang mengadukan kepada Syekh Abdul Wahid, tentang perilaku hambanya, kerjanya menggali kubur orang meninggal dunia. Syekh Abdul Wahid terkejut tentang apa yang telah diberitahu oleh kenalannya, dan berjanji akan menyelidiki terlebih dahulu. Pada suatu malam, Syekh Abdul Wahid mengintai gerak-gerik hambanya, tanpa diketahui olehnya. Syekh Abdul Wahid melihat dengan jelas, dan aneh bagaimana pintu bilik hamba itu dibuka, dan ditutup. Hanya dengan mengibas jarinya saja, Syekh Abdul Wahid terus mengikuti hambanya, sampai ke suatu tempat lapang di padang pasir. Hambanya menukar pakaiannya dengan pakaian yang terbuat dari karung goni. Hambanya menunaikan sholat sehingga terbit fajar. Setelah selesai sholat, hambanya terus berdoa dan memohon kepada Allah, "Wahai Tuanku yang besar, berilah upah kepada Tuanku yang kecil." Selesai berdoa jatuhlah sekeping uang dirham dari langit. Syekh Abdul Wahid memperhatikannya dengan perasaan heran, dan takjub sekali. Oleh karena hari hampir siang, Syekh Abdul Wahid mencari air di sekitarnya untuk berwudu, dan menunaikan sholat subuh. Kemudian, selesai sholat subuh, Syekh Abdul Wahid berjanji akan memerdekakan hambanya, karena hambanya seorang yang soleh. Selesai berdoa, Syekh Abdul Wahid berusaha mencari hambanya, tetapi tidak berjumpa, karena dia menghilangkan dengan begitu cepat sekali. Syekh Abdul Wahid mencari jalan untuk pulang ke rumahnya, tetapi tidak ditemui jalan pulang, karena tempat tersebut terlalu asing baginya. Dengan perasaan cemas, dan menyesal atas tindakannya mengikuti hambanya. Ketika Syekh Abdul Wahid mondar-mandir mencari bantuan, lalu terlihatlah seorang berkuda sedang menuju ke arahnya. Dengan perasaan tidak